Al-Quran itu tidak bisa diterjemahkan secara sembrono. Kepada teman-teman saya yang lulusan tafsir hadis, Anda kalah ini sama Bapak Sugik. Hebat ini Bapak Sugik. Tidak pernah kuliah tafsir, tidak pernah juga mempelajari ilmu tafsir, tapi bisa menafsirkan. Anda sudah kalah teman-teman. Ceramahnya yang sedang viral. Jadi untuk ulama-ulama Madura, Seporana, assalamualaikum. Mumpung saya ingat ini, tak cantumkan sekalian di sini. Nggih, salam takdim Seporana, salah lepot bulah. Insya Allah, napa bahasa Maduranya itu? Insya Allah, pokoknya salam takdim ya. Saya perbaiki semuanya nanti insya Allah ya. Oke, saya akan ngomong sama Cebong sekarang. Perhatikan, ini terlepas dari kiai-kiai yang betulkan saya tadi itu ya. Ami Lutfi semua sudah saya hormati ya. Ulama Madura semua sudah saya hormati ya. Nah, sekarang saya ngomong sama Cebong-Cebong yang di YouTube itu. Katanya saya salah tafsir. Siapa yang takut kepada Allah itu ulama. Mau manusia, mau binatang. Katanya saya salah tafsir. Nih, sekarang tak jelaskan ya. Kalau saya sampai detik ini merasa benar, kamu mau apa? Kamu mau apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah amma ba'du. Kepada para subscriber yang saya hormati, kita telah menyampaikan kritik kepada Bapak Sugik Nur Raharja bahwa tafsirnya itu salah, bahwa tafsirnya itu tidak tepat. Dan ternyata sudah banyak ulama yang memberikan kritikan kepada beliau, membenarkan, menasihati kepada beliau secara personal. Beliau menerima dengan itu semua. Namun kenapa ketika channel-channel yang mengkritik dia tidak menerima? Bahkan di dalam salah satu tayangan videonya, beliau mengatakan, kalau saya benar, kamu mau apa? Seolah-olah beliau itu tidak menerima terhadap kritikan karena memang kritiknya. Beliau tidak menerima tafsiran karena memang itu tafsirnya. Tapi beliau menerima tafsiran, menerima nasihat dari siapa orangnya. Ketika orangnya satu visi dengan dia terima. Tapi ketika orangnya tidak sesuai dengannya, dia tolak. Padahal ketika mendapatkan suatu ilmu, mendapatkan suatu kebenaran yang harus kita terima karena memang itu benar. Karena memang itu tepat. Siapapun, terlepas dari siapa yang menyampaikannya. Jangan sampai karena orangnya tidak suka, kebenarannya kita tolak. Jangan seperti itu. Bila Bapak Sugik Nur melihat kepada channel saya, lalu melihat saya tidak mengkritik Bapak Jokowi atau ulama-ulama dari NU, mungkin belum Pak. Karena channel saya ini masih dirintis. Jadi seperti itu. Kita bisa rujuk kembali ke dalam Al-Quran surah Fatir ayat 28. Saya kembali membuka di kitab Ibnu Katsir, tafsir Ibnu Katsir. Itu Ibnu Mas'ud bilang, laisal ilmu bikathratil hadis walakinnal ilmu bikathratil khasyah. Bahwa yang disebut ilmu itu bukan banyak menghafal hadis, tapi yang disebut ilmu adalah takut kepada Allah. Lalu di bawah syarahnya lagi dijelaskan bahwa ulama itu terbagi tiga. Yang ulama terbagi tiga ini pendapat Sufyan Ats-Tsauri. Masih dalam kitab tafsir Ibnu Katsir. Beliau membagi ulama pada tiga. Yang pertama adalah mereka yang kenal kepada Allah dan kenal juga terhadap perintah Allah. Yang kedua adalah mereka yang kenal terhadap Allah tapi tidak tahu perintah Allah. Yang ketiga, mereka tahu perintah Allah tapi mereka tidak mengenal Allah. Nah, dari sini kita bisa melihat
bahwa ulama itu banyak spesifikasinya, klasifikasinya. Maka dari itu ulama seperti apa yang dimaksud dalam ayat ini yang innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Kepada para subscriber yang belum menonton video saya sebelumnya, silakan ditonton. Tetap yang dimaksud ulama dalam Al-Quran ayat ini adalah pada mereka yang tahu kepada Allah. Tahu kepada Allah dengan pendekatan ilmu. Dengan pendekatan ilmu, mengamalkan ilmunya, takut kepada Allah, khasyah kepada Allah adalah buah hasil dari mengamalkan ilmu. Karena sekali lagi, Al-Quran itu tidak bisa diterjemahkan secara sembrono. Kepada teman-teman saya yang lulusan tafsir hadis, Anda kalah ini sama Bapak Sugi. Hebat ini Bapak Sugi. Tidak pernah kuliah tafsir, tidak pernah juga mempelajari ilmu tafsir, tapi bisa menafsirkan. Anda sudah kalah teman-teman. Al-Quran itu tidak bisa diterjemahkan secara sembrono. Kepada teman-teman saya yang lulusan tafsir hadis, Anda kalah ini sama Bapak Sugi. Hebat ini Bapak Sugi. Tidak pernah kuliah tafsir, tidak pernah juga mempelajari ilmu tafsir, tapi bisa menafsirkan. Anda sudah kalah teman-teman. Wah, tapi kan bisa itu ijtihad. Setahu saya syarat ijtihad itu sulit dan itu susah. Syarat menjadi mujtahid itu setidaknya ada 5. Yang pertama Islam. Yang kedua baligh, yang ketiga takwa, yang keempat memiliki kepintaran, yang kelima memiliki akal yang sehat. Ketika membicarakan memiliki kepintaran, ini sangat pelik. Seseorang itu harus tahu Al-Quran beserta ilmu Al-Quran, beserta tafsir, beserta asbabun nuzulnya. Memiliki pengetahuan yang dalam tentang hadis beserta asbabul wurud dan juga ilmu hadisnya. Mengetahui ilmu fikih beserta usul fikihnya, mengetahui ilmu tauhid beserta kalam, logika dan mantiknya, mengetahui kaidah Arab beserta ilmu-ilmu alatnya seperti nahwu, sorof, ma'ani, bayan, bade, nahwul wafi dan banyak ilmu-ilmu Islam yang harus kita pelajari untuk menerjemahkan Al-Quran secara jelas, secara tepat. Bukan hanya berdasarkan perasaan dan otak semata. Seperti itu. Jadi ketika mengartikan Al-Quran, ini cukup pelik, ini cukup sulit. Hati-hati kepada Bapak Sugi Nur. Jangan sampai kritikan ini dilihat karena Bapak tidak suka kepada saya, kemudian Bapak tolak. Seolah-olah Bapak itu menerima kritikan itu karena orangnya. Anda menerima kritikan dari para ulama Madura, menerima kritikan dari Amil Lutfi, tapi ketika kami yang mengkritik Anda tolak. Sebenarnya yang Anda terima itu pesan kritikannya atau orangnya. Ingat sabda Rasul, unzur ma qala wala tanzur man qala. Lihat apa yang dibicarakannya, bukan siapa yang bicaranya. Seperti itu. Mudah-mudahan kita bisa saling mengingatkan, kita bisa saling memberikan nasihat dalam kebaikan. Jangan ada benci di antara kita. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.